Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya saya. Kali ini saya akan review sebuah kompresor angin listrik dari Laconi dengan tipe Basic 9S. Ini kompresor saya beli di toko online, harganya tuh 875.000, tidak sampai 1 jutaan. Karena saya beli di toko online, pastinya harus memikirkan dengan ongkos kirimnya ya. Walaupun kompresor ini kompresor yang kecil, compact, tapi bobotnya cukup lumayan. Dan di sini saya akan tunjukkan berapa ongkos kirim yang saya keluarkan. Saya mengeluarkan biaya ongkos kirimnya itu sekitar 75.000 di sini. Dan menggunakan Gen E tracking. Jadi kalau misalnya ditotalkan sama ongkos kirim itu tidak sampai 1 jutaan ya, hanya 950 ribuan. Nah, dalam video ini nanti saya akan tunjukkan kemampuan kompresor ini dalam mengisi angin di tangkinya. Tangkinya ini cukup kecil, 8 liter ya. Dan saya akan coba ukur kemampuannya, berapa lama mengisi dari 0 sampai penuh. Sekarang coba kita lihat dulu untuk spesifikasi kompresor ini, Laconi Basic 9S. Untuk tenaga mesinnya ini 0,75 HP atau 3/4 HP 550 watt. Jadi untuk konsumsi listriknya, jadi colokkan ke listrik rumah PLN 220 volt atau 240 volt ya. Untuk konsumsi listriknya itu 550 watt. Di rumah yang menggunakan listrik 900 watt, 1300 watt ini bisa dipakai ya, apalagi tinggi dari itu. Tapi untuk yang 450 watt ini mungkin tidak bisa. Kemudian untuk tegangan voltnya itu 180 sampai 220 volt 50 Hz. Dan untuk tekanan maksimalnya itu 8 bar atau 115 PSI. Kemudian untuk Vmax nya itu 80 liter per menit. Dan untuk tangkinya itu kapasitas 8 liter. Ini adalah nomor seri, kemudian berat mesin itu 8 kilo. Jadi di sini untuk kelengkapan yang saya dapat pada saat saya beli kompresor ini ada aksesoris dan di sini ada filter, dan ini filternya terbuat dari plastik, body filternya. Kemudian di sini ada buku petunjuk manualnya. Di sini juga ada kartu garansi. Jadi kompresor ini ada garansinya ya. Garansinya itu selama 1 tahun kalau nggak salah nih. Dia ada garansi 1 dan garansi 2. Garansi 1 berlaku selama 3 bulan setelah pembelian dan berlaku 1 kali penggantian spare part secara gratis. Dan garansi 2 berlaku 1 tahun setelah masa pembelian dan dapat dipakai berkali-kali. Untuk garansi diskon spare partnya 40%. Garansi servis gratis seumur hidup, jadi dia ada garansinya. Ini untuk nomor serinya diperhatikan harus sesuai di sini ya. Oke, ini adalah kelengkapan garansinya. Kemudian di sini ada kelengkapan seperti karet dudukannya atau tatakannya. Ada 4 buah karet tatakan. Kemudian mur, baut, dan sambungan nipelnya di sini. Karena nanti ini akan dipasang di sini. Pada kelengkapan untuk kompresor ini dia ada mesinnya. Di sini mesinnya tenaganya tuh 0,75 HP atau 3/4 HP 550 watt, dan dia memiliki 2 buah piston di sini. Kemudian untuk bahan mesinnya ini yang bagian atas ini besi, kemudian ini besi. Lalu untuk di sininya bagian kiri kanan ada kipas dan ditutupi dengan bahan plastik. Di sini ada kipas, kemudian di sini ada kipas, jadi kipasnya double. Di sini untuk mesinnya dia menggunakan dinamo ya, motor dinamo, kemudian menggerakkan 2 buah piston di sini. Kemudian di bagian sini, depannya sini ada automatic pressure switch, ada pressure gauge-nya dan ada keran angin. Sampingnya lagi di sini ada safety valve-nya. Kemudian ini ada selang yang dari mesin ke tabung kompresor. Di sini ada check valve-nya. Kemudian sini ada pipa pembuangan angin yang terjebak di sini. Dan di sini ada kapasitornya. Ini bisa dilepas nih ya dengan cara ditarik nih. Ini kapasitor untuk mesinnya. Lalu di bagian bawah di sini ada baut pembuangan airnya ya. Saya tidak menemui atau tidak menjumpai di sini untuk handle membawa atau
mengangkat kompresor ini. Sangat disayangkan sekali ya, walaupun bobotnya tidak terlalu berat dan bentuknya ini kecil dan compact. Menurut saya akan lebih bagus dilengkapi dengan handle agar mudah dibawa kemana-mana atau diangkat ya. Sebelum saya melanjutkan reviewnya, saya pasang dulu untuk karet tatakannya ini ya, sama filternya. Jadi di sini untuk dudukan karetnya sudah saya pasang, kemudian sambungan nempelnya sudah saya pasang. Tapi di sini tadi sambungan nempelnya saya kasih seal tip yang seperti ini agar nanti tidak terjadi kebocoran. Kemudian filternya sudah saya pasang, dan filternya di sini untuk pemasangannya tidak perlu menggunakan kunci, cukup menggunakan tangan saja ya. Dan ini filternya kita bisa lepas. Untuk bahan bodi pada filternya ini plastik, yang bagian ini karet, kemudian ini ada kertas untuk filternya, bisa kita putar menggunakan tangan saja, tidak perlu menggunakan kunci ya. Jadi filternya ini harus terpasang agar dia tidak menyerap atau tidak menyedot debu dan partikel lainnya, dan tidak merusak pistonnya. Kompresor ini dia otomatis, dia akan mati di posisi tekanan 8 bar dan menyala lagi di tekanan 5,5 bar atau 6 bar. Tapi di sini kita bisa setting dengan melepas body cover pada automatic pressure switch-nya. Saya akan coba lepas dulu. Oke, ini sudah bisa dilepas. Kemudian di sini ada sebuah baut yang bisa kita setting atau adjust. Di sini ada posisi plus dan minusnya. Kalau ingin men-setting lebih dari 8 bar, kalian tinggal putar searah jarum jam mengikuti tanda plusnya ini. Atau ingin menguranginya, berlawanan arah jarum jam mengikuti tanda minus ini. Tapi kalau untuk normalnya atau standarnya ini 8 bar ya. 8 bar untuk mencapai maksimal pressure-nya. Dan kalau misalnya lebih dari 8 bar saya tidak menyarankan, lebih baik kalau misalnya setting itu dikurangi saja. Untuk standarnya dia 8 bar full dan menyala atau reload lagi pada posisi 5,5 sampai 6 bar. Nanti saya coba tunjukkannya. Kemudian di bagian sini ada safety valve ya, sebaiknya ini terpasang untuk keamanan. Apabila terjadi over pressure-nya, ini akan membantu mengeluarkan anginnya. Saya akan pasang cover automatic pressure switch-nya ini lagi, nanti kita coba nyalakan dulu ya. Dan di sini ada tulisan tarik tombol merah untuk menyalakan mesin, tekan untuk hentikan. Jadi kalau misalnya untuk otomatisnya posisi tombol ini harus ke atas, tarik ya, tarik ke atas. Tapi kalau untuk mematikannya tanpa memanfaatkan otomatisnya juga, tinggal tekan ke bawah, dan dia walaupun ini dicolok ke listrik dan posisi di bawah 5 bar atau 6 bar dia tidak akan menyala, tapi pada posisi ini ke atas, kemudian ini colok ke listrik dan posisi di bawah 5 bar atau 6 bar ya, dia akan menyala. Sekarang saya posisikan ke bawah dulu. Sekarang kita coba lihat berapa lama dia akan mengisi dari 0 ke 8 bar. Jadi ini switchnya saya ke bawahkan dulu, kemudian ini colokannya ke listrik saya colokkan ya. Dia tidak menyala, dan di sini posisinya 0. Saya coba buang sampai habis. Oke, ini sudah habis anginnya, tidak ada angin di dalam tabungnya. Lalu saya akan tarik ke atas dan kita coba hitung berapa lama dari 0 ke posisi penuhnya. Oke, sekarang kompresor ini sudah menyala, dan penyalaannya ini atau suara mesinnya ini cukup halus ya. Tidak seperti mesin konvensional yang menggunakan oli yang cukup berisik. Tapi walaupun ini silent, dia bukannya tidak ada suara, dia menghasilkan suara, namun dia lebih
silent atau lebih halus suaranya dan tidak berisik seperti mesin kompresor yang menggunakan oli. Di sini untuk posisinya kalian bisa lihat jarumnya sudah naik. Ini hampir mencapai 6 bar. Oke, sudah mencapai 6 bar. Sekarang ingin mencapai ke 8 bar. Kita hitung berapa lama ini sudah saya siapkan stopwatch di video ini ya. Oke, ini posisi 50 detikan. Suaranya cukup halus dan gak berisik, namun ya masih ada terdengar suara ya. Pada saat ingin mencapai 8 bar, dia agak lambat ya, karena mesinnya mendorong tekanan angin pada tangki ini cukup keras. Oke, sudah mati. Itu posisinya sekitar 1 menitan lebih sedikit. Jadi tidak sampai 2 menit dalam posisi 0 ke 8 bar. Sekarang kita coba keluarkan lagi sampai dia reload di posisi berapa bar dia akan reload. Kita coba perhatikan di sini. Anginnya kencang ya. Oke, menyala lagi di posisi 5,5 bar. Jadi pada saat 0 ke 8 bar, sudah mencapai 8 bar, dia akan mati otomatis. Dan apabila anginnya kurang dari 6 bar atau 5,5 bar, dia akan menyala lagi secara otomatis. Dan untuk hitungan waktunya kalian bisa lihat di stopwatch ini. Oke, sudah mati posisi 8 bar, pas 8 bar di sini. Tapi kalian bisa setting lagi di bagian automatic pressure switch-nya tadi ya. Jadi kompresor ini cukup compact menurut saya ya. Dengan mesin yang silent dan maintenance-nya kita tidak perlu menambahkan oli ataupun menggunakan oli karena mesinnya ini tidak menggunakan oli lagi. Dimensinya saya coba ukur ya, dimensi pada kompresor ini. Ini dari panjangnya sekitaran 41 cm. Panjangnya dari sana ke sana. Kemudian untuk tingginya sekitar 43 cm. Lebarnya ini sekitaran 18 cm ya. Jadi dia cukup compact bentuknya, dan untuk good quality-nya kalau saya lihat di sini dengan secara langsung, ini good quality-nya cukup bagus ya menurut saya ya. Di bagian sininya ini adalah packing untuk silindernya. Kemudian di bagian tabungnya cukup tebal ya, tidak terasa kaleng-kalengnya. Dan di sini ada karet mounting mesinnya, jadi karet ini berfungsi untuk meredam getaran pada mesinnya. Sekarang saya coba untuk pasang dulu selang kompresornya, dan untuk kelengkapannya tuh dia waktu saya beli ini tidak dilengkapi dengan selang kompresor, makanya saya harus menambahkan selang kompresor. Kemudian gun yang akan saya pakai apakah untuk membersihkan filter-filter atau untuk keperluan lainnya, jadi kita perlu menambahkan perlengkapan lainnya. Sudah saya pasangkan selang. Ini selang saya beli di toko perkakas, harganya 7.000 per meter. Kemudian klaimnya ini 1.500, satunya saya pasang dua agar tidak terjadi kebocoran. Kemudian sini saya pasang quick coupler. Oke, kita lihat di sini posisi tekanan anginnya penuh 8 bar. Saya buka kerannya. Kalau misalnya menggunakan air duster ini seberapa banyak yang bisa difungsikannya? Kita bisa lihat di jarumnya di sini ya. Dia nurunnya ya, karena mungkin kapasitas tangkinya yang cukup kecil 8 liter ya. Tapi anginnya luar biasa. Oke, sudah menyala, hanya beberapa semburan yang saya lakukan tadi kompresornya langsung menyala. Saya coba ya.
anginnya tekor ya. Mungkin bisa diatasi dengan penambahan tabung lagi atau penutaran tabung yang lebih besar lagi agar tidak terlalu tekor. Saya coba untuk menggunakan spray gun konvensional sini F75 dengan nozzle 1,5 ya. Di sini posisi tekanannya full 8 bar. Saya buka dulu kerannya. Oke, untuk semburannya sudah saya setting di sini. Nah, kita lihat. Oke, cukup signifikan ya turunnya, hanya beberapa semburan langsung kompresornya reload lagi. Oke, tekanannya kalah ya, core ini. Jadi untuk pengecatan mungkin perlu dipikir-pikir lagi, apalagi untuk pengecatan kendaraan mobil atau motor ya. Gunakan spray gun. Bahkan di posisi 3 bar tadi dia tidak sanggup tekor anginnya. Kita coba hembuskan terus ya. Oke, di posisi 2 bar ini spray gunnya saya tekan terus, dan posisi 2 bar dia stabil dalam posisi mesin menyala, dia stabil ya. Tapi tekanannya tidak terlalu kuat di sini. Jadi untuk pengecatan mobil atau motor ini tidak terlalu direkomendasikan ya. Kalaupun bisa harus menunggu lagi dan mesinnya akan reload dan memaksa mesinnya. Mungkin menggunakan tabung yang lebih besar atau mesin yang berkapasitas 1 HP. Kalau misalnya menunggu agak beberapa detik, biar cepat juga ngisinya. Oke, jadi itu adalah hasil pengetesan saya. Beberapa pengetesan juga mengetes performa mesin ini. Kelebihannya dari good quality ini oke, kemudian untuk suaranya itu juga oke ya. Ada kelebihan, pasti ada kekurangannya ya. Kekurangan yang pertama, dia tidak adanya handle untuk mengangkat atau memindahkan kompresor ini. Kemudian untuk tabungnya yang cukup kecil, tergolong kecil 8 liter. Kalau untuk selebihnya ya oke ya, pengisian dari 0 ke 8 bar itu membutuhkan waktu 1 menit lebih sedikit. Untuk mesinnya pun tidak perlu diberi oli. Untuk kompresornya dari segi harganya pun ini cukup tergolong murah ya, 800 ribuan, tidak sampai 1 jutaan. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian kompresor Lakoni Basic 9S ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Kalau kalian berminat membeli kompresor Lakoni Basic 9S ini, lihat di deskripsi video ini untuk link pembeliannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channelnya My Project, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa juga like-kan video ini apabila kalian menyukai, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.